Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Wahyuni, NIM 2041050200092. Prodi Ekonomi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Materi yang pertama yaitu definisi kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Definisi lain juga mengatakan bahwa kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara. Sedangkan menurut perspektif Islam, kebijakan moneter harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dan hal tersebut diharamkan secara tegas. Di dalam ekonomi Islam, uang bukanlah modal. Uang adalah barang khalayak masyarakat luas. Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi, semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Sementara modal adalah barang pribadi. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju kepada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, di mana hal ini menjadi inti ekonomi Islam pada semua bentuk kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah. Sebenarnya, kebijakan moneter ini merupakan instrumen penting di dalam kebijakan publik di sistem moneter ekonomi, baik konvensional maupun Islam. Yang membedakannya hanyalah terletak pada tujuan dan larangan bunga dalam Islam. Materi selanjutnya adalah fungsi dan tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, fungsi dari kebijakan moneter. Poin A, menjaga iklim investasi. Dengan adanya kebijakan moneter, tingkat suku bunga dapat dikendalikan. Karena tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap penanaman modal atau investasi. Poin B, menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat mempengaruhi tingkat harga-harga yang berlaku. Nah, dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar oleh bank sentral, maka tingkat harga dari waktu ke waktu relatif akan terkendali. Poin C, meningkatkan kesempatan kerja. Stabilitas ekonomi yang baik akan mendorong peningkatan jumlah investor untuk mengembangkan investasi-investasi baru yang akan membuka lapangan kerja baru, sehingga terjadi peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Poin D, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat memperbaiki neraca perdagangan luar negeri menjadi surplus atau jumlah ekspor lebih besar daripada impor. Contohnya seperti pemerintah melakukan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Nah, dengan adanya devaluasi ini, diharapkan nilai ekspor kita meningkat dan berpengaruh pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran ke arah yang lebih baik. Yang terakhir, poin E, menurunkan laju inflasi. Seperti yang kita ketahui, kebijakan moneter terkait dengan peredaran uang. Maka, salah satu cara untuk dapat menurunkan laju inflasi adalah dengan mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Sebenarnya, banyak para ahli yang berpendapat mengenai tujuan dari kebijakan moneter Islam ini. Kali ini saya mengambil dari apa yang dikemukakan oleh Umar Kapra. Umar Kapra mengatakan bahwa tujuan dari kebijakan moneter Islam adalah
Yang pertama, kelayakan ekonomi yang luas berlandaskan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum. Poin kedua, keadilan sosioekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Poin ketiga, stabilitas dalam nilai uang. Poin keempat, penagihan yang efektif dari semua jasa. Kemudian kita beralih ke prinsip-prinsip kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yakni 1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah, dan hanya Allah lah pemilik yang absolut. Kedua, manusia hanyalah pemimpin atau khalifah di bumi ini. Ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh kita adalah karena izin Allah. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditimbun. Kelima, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian. Yang keenam, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi sesama individu. Nah, itulah prinsip-prinsip dari kebijakan moneter ekonomi Islam. Materi berikutnya yang akan kita bahas adalah instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen-instrumen sebagai berikut. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation. Ialah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Misalnya, jika ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Yang keempat, imbauan moral merupakan kebijakan moneter untuk mengatur uang yang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya, mengimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit guna mengurangi jumlah uang yang beredar. Sedangkan dalam ekonomi Islam terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter, yakni A. Reserve ratio adalah suatu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5%. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang yang beredar, dapat menaikkan RR misal dari 5% menjadi 20%. Dampaknya, sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit. Begitupun sebaliknya. Yang B, lending ratio. Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah lending atau meminjamkan. Maka dalam hal ini, lending ratio berarti qardul hasan atau pinjaman kebaikan. Yang C, Islamic sukuk adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang yang beredar akan tereduksi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.